Nama tokoh yang akan kita bahas dalam kisah ini adalah Julaibib. Begitulah dia biasa dipanggil. Nama ini sendiri mungkin sudah menunjukkan ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib adalah nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini tentu bukan ia sendiri yang menghendaki. Bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang. Mereka semua tidak tahu, atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin dekat dengannya. Wajahnya jelek yang terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, miskin. Pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang dicinduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, tapi tidak dengan Rasulullah. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh sang Nabi. "Julaibib," begitu lembut beliau memanggil, "tidakkah engkau mau menikah?" Julaibib menjawab, "Siapakah orangnya ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada dirinya. Rasulullah juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau mau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama selama 3 hari. Dan di hari ketiga itulah, sang Nabi membawa Julaibib ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansor dan berkata, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Sang ayah menjawab berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan kegelapan di rumah kami." Rasulullah melanjutkan dan berkata, "Tetapi bukan untukku. Kupinang putri kalian untuk Julaibib." Sang ayah menjawab, "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." Sang istri juga menolak jika Julaibib yang akan menikahi putrinya. Namun sang putri dari balik tirai berkata anggun, "Siapa yang meminta wahai ayah dan ibu?" Sang ayah dan sang ibu menjelaskan bahwa yang meminta adalah Rasulullah. Sang putri pun lalu berkata, "Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah?" "Demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku dan keluarga kita." Sang putri yang soleha itu lalu membaca Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Karena jawaban tegas dari sang anak, ayah dan ibunya pun luluh hatinya dan mengizinkan sang anak untuk menikah dengan Julaibib. Pernikahan pun dilangsungkan. Di malam harinya, sebelum Julaibib menikmati malam pertamanya dengan sang istri yang cantik jelita itu, seruan jihad lalu menggema. Rasulullah menyerukan, "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan itu, Julaibib langsung menjawab dengan segera keluar rumah untuk memenuhi panggilan jihad. Ketika perang telah selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang sedang mengevakuasi mujahid yang terluka dan para syuhada, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Orang-orang yang hadir menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Semua sudah kita temukan." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Tidak ya Rasulullah. Semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan."
Rasulullah bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Aku kehilangan Julaibib, kata Rasulullah. Mereka tidak terpikir nama itu. Setelah disebut oleh Rasulullah, baru mereka mencari dan mendapatkan Julaibib telah syahid. Di sekitar jasadnya, ada 7 musuh yang telah Julaibib bunuh. Para sahabat mendapatkan kesimpulan, Julaibib syahid setelah membunuh 7 tentara kafir tersebut. Lalu Rasulullah membopong jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke dalam makam. Rasulullah lalu berkata, Julaibib adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu 2 kali, membuat banyak sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah. Wajahnya memang tidak seelok para bangsawan, hartanya tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Kisah Julaibib ini setidaknya memberikan 3 pelajaran untuk kita. 1. Allah tidak memandang fisik dan harta, namun amal dan hati. Julaibib tidak tampan juga tidak kaya, namun, ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasul-Nya. Julaibib merupakan sahabat yang selalu berusaha membersamai Rasulullah dan membaktikan dirinya untuk Islam. Ketika seruan jihad datang, ia segera untuk menyambutnya, tanpa menunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama, yang umumnya akan menjadi alasan uzur dari jihad, ia tetap bersegera berangkat ke medan jihad. 2. Julaibib dan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan kita untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, tidak menunda-nunda dan juga tidak mencari-cari pilihan lain ketika ada ketetapannya. Istri Julaibib mencontohkan itu, meskipun calon suaminya tidak tampan dan tidak kaya, bahkan orang tuanya ragu apakah ia akan bahagia hidup bersama suami seperti itu, ia langsung menerima karena yang melamarkannya adalah Rasulullah. Ia benar-benar mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang menyebutkan tentang karakter orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. 3. Lebih terkenal di langit daripada di bumi. Julaibib yang di dunia tidak begitu populer bagi kita. Dan memang banyak sahabat yang tidak kita kenal, namun mereka terkenal di langit. Saat Rasulullah wafat, ada sekitar 110.000 sahabat. Coba cek, berapa di antara mereka yang kita kenal namanya? Habib Salim Segaf Al-Jufri mengingatkan, lebih baik tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit, daripada terkenal di bumi namun tidak dikenal di langit. Namun yang ideal adalah populer di bumi dan populer di langit, dikenal oleh banyak orang dan terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan kisah ini agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampaikan juga pendapatmu tentang kisah ini di kolom komentar. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah.